Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama akan mempersiapkan diri mengikuti pendadaran perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya yang menjadi dasar kita memasuki pendadaran perjamuan kudus, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga dalam seluruh perjalanan kehidupan kami senantiasa pula menemukan pengharapan yang dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, yang menjadi panggilan diri kami, menguji diri kami untuk masuk dalam berkat-Mu, kasih-Mu melalui sakramen perjamuan. Kami yakin Engkau hadir dalam seluruh tubuh jiwa roh kami, supaya kebenaran-Mu itulah yang benar-benar meneguhkan, menyegarkan, dan menguatkan iman kami kepada-Mu untuk terus percaya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya, dan kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dasar kita merenungkan kebenaran sabdanya dalam pendadaran perjamuan kudus saat ini didasarkan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19 dengan judul perikop ke-10 orang kusta. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19, demikian sabdanya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu dan Saudara, tema pendadaran mandiri saat ini adalah tersungkur dan mengucap syukur. Tersungkur dan mengucap syukur. Kehadiran Tuhan Yesus dinanti banyak orang. Khususnya mereka yang punya persoalan kehidupan. Yang sakit, yang menderita, yang berdosa, yang tersingkir. Dan terutama kalau sakit penyakit pada kondisi mereka yang
tak tersembuhkan. Seperti halnya teks yang kita renungkan saat ini. Tuhan Yesus hadir, menyusur di perbatasan antara Galilea dan Samaria. Ada 10 orang kusta yang berada di tempat tersebut. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Orang Yahudi saja melewati Samaria itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus yang dengan kuasa tentu tahu Samaria, apalagi keberadaan orang kusta, justru hadir, menampakkan diri kepada 10 orang kusta. Kalau orang Yahudi sudah tahu begitu, sudah tahu daerah Samaria, ya tidak akan lewat Samaria. Apalagi ada orang kusta, tentu akan menyingkir. Tetapi yang dilakukan Tuhan jadi menarik. 2 daerah. Satu daerah dianggap Samaria itu daerah yang katakanlah kafir. Sementara Galilea dianggap daerah yang lebih rendah dari Yerusalem. Karena ada percampuran budaya di Galilea. Sehingga orang-orang di Yerusalem, orang Yahudi Yerusalem memandang dirinya lebih daripada orang-orang di Galilea dan Samaria. Tetapi yang dilakukan Tuhan justru berada di 2 tempat yang direndahkan dalam tradisi orang Yahudi. Apalagi tadi saya sebutkan ketemu orang kusta. Dan kehadiran Tuhan bukan kehadiran yang sekedar say hello tadi. Tapi yang luar biasa yang tadi kata dinanti benar-benar menjadi kesengajaan kehadiran Tuhan Yesus. Kesengajaan itulah yang ditanggapi oleh 10 orang kusta. Mereka telah mendengar yang pasti siapa Tuhan Yesus dengan kuasanya. Kalau mereka tidak pernah mendengar siapa Tuhan Yesus, tentu mereka tidak akan berteriak. Seperti di ayat yang ke-13, Yesus Guru kasihanilah kami. Karena mereka telah mendengar. Dan kemudian mereka benar-benar merasakan kasihnya yang dengan sengaja hadir. Dilihat oleh mereka. Maka orang-orang ini merespon kehadiran Tuhan Yesus yang dengan sengaja. Maka itulah yang menjadi pengharapan yang kuat untuk 10 orang kusta. Kehadiran Tuhan Yesus ditanggapi pula dengan kekuatan yang besar. Sehingga mereka bukan tepuk tangan atau panggil-panggil Yesus, berteriak. Kata berteriak menunjukkan bahwa ada jarak antara Tuhan Yesus dengan 10 orang kusta. Kenapa mereka mengambil jarak? Seperti di ayat 12, mereka tinggal berdiri agak jauh. 10 orang kusta itu tentu merasa dirinya tidak kudus, tidak tahir, dan mereka sadar bahwa bisa jadi penyakitnya itu menular kepada yang lain, termasuk kepada Tuhan Yesus. Maka mereka dalam kesadaran, dalam kerendahan hati yang sudah teralienasi atau tersingkir, mereka tetap menghormati keberadaan Tuhan Yesus. Tapi mereka masih punya daya, sekalipun berjarak, mereka berteriak. Kata teriak menunjukkan bahwa usaha yang keras yang dilakukan mereka, kesungguhan mereka, dan keyakinan mereka untuk minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Mereka tetap mengambil jarak. Tapi kembali yang menarik adalah Tuhan Yesus yang sengaja hadir itu tidak mengambil jarak kepada 10 orang kusta. Justru yang dilakukan Tuhan Yesus adalah seperti di ayat yang ke-14. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Langsung direspon oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan dari 10 orang kusta tadi. Maka Tuhan yang sengaja itulah yang menggerakkan hati 10 orang kusta.
Padahal yang menarik adalah mereka kan belum sembuh. Kenapa Tuhan Yesus meminta mereka untuk menunjukkan kepada para imam? Padahal mereka belum sembuh. Syarat menunjukkan kepada imam, berarti mereka harus sembuh dulu. Nah ini belum sembuh, tapi Tuhan sudah meminta mereka untuk pergi. Tetapi karena tadi yang sengaja yang Tuhan hadir di tengah kehidupan mereka, di mana mereka juga telah mendengar siapa Tuhan Yesus. Dan yang sengaja itu kehadiran yang melegakan untuk mereka. Sehingga 10 orang kusta itu hanya dengan percaya maka mereka benar-benar pergi. Sekalipun itu belum sembuh. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka beriman kepada Tuhan Yesus untuk benar-benar pergi, kita perlihat, kita baca kembali di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-14. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jika posisinya di perbatasan Galilea dan Samaria, maka mereka akan pergi ke Yerusalem menunjukkan kepada para imam. Perjalanan yang cukup jauh. Baru di tengah-tengah perjalanan, mungkin masih setengah perjalanan lagi ke Yerusalem, mereka sembuh. Artinya, keberimanan mereka untuk benar-benar pergi, mereka benar pula merasakan kasih Tuhan yang memulihkan. Sekalipun ada lagu tak kutaukan hari esok, mungkin sama posisinya dengan 10 orang kusta. Apakah ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka sudah sembuh atau masih sakit? Tapi karena Tuhan Yesus yang suruh mereka pergi, dan pada akhirnya mereka sembuh di tengah perjalanan. Maka pesan apa yang kita terima dalam pendadaran perjamuan kudus saat ini? Yang pertama, kita sering mengalami kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Entah dimusuhi, dijauhi, disingkiri, diasingkan, merasa miskin, menderita, putus asa, berbeban berat, tak berdaya, dan lain sebagainya. Situasi-situasi dan kondisi ini yang membuat kita merasa sakit. Sama halnya dengan orang-orang yang sakit kusta. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus terus percaya bahwa Tuhan Yesus berjalan menyusuri Galilea dan Samaria, maka Tuhan juga menyusuri. Tadi saya mengatakan daerah Galilea dan Samaria. Dianggap Galilea itu ada percampuran, Samaria dianggap berbau-bau kafir. Tuhan tahu. Maka Tuhan juga menyusuri perbatasan-perbatasan kehidupan kita. Kanan kiri bisa masuk jurang. Tapi Tuhan berjalan di tengah perbatasan. Tuhan tahu batas-batas kehidupan kita. Maka Tuhan yang dengan sengaja pula menampakkan dirinya kepada kita. Tuhan yang sengaja itulah yang akan menyatakan kasih-Nya bagi kita semuanya. Kita yang sudah percaya, seperti halnya 10 orang kusta, mari kita tanggapi kehadirannya dengan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Maka dalam sakramen perjamuan kudus, adalah kesengajaan dari Tuhan Yesus hadir atas kehidupan kita. Maka mari kita berteriak. Sekalipun kita menjaga jarak karena kita merasa berdosa, tetapi marilah kita libatkan diri kita dengan ungkapan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Supaya yang sengaja melalui sakramen perjamuan kudus ini, di mana kita mengingat akan tubuh dan darah-Nya, maka biar menjadi titik jumpa kita dengan kehadiran kuasa-Nya yang menyelamatkan. Maka perjamuan kudus menjadi berkat, menjadi kuasa yang memulihkan dan menyelamatkan kita. Yang kedua, 10 orang kusta berani berteriak kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mereka dalam kesadaran dan kerendahan hati menjaga jarak.
Apa yang mereka lakukan menunjukkan kedekatan atau tiada jarak untuk memohon kepada Tuhan. Betul berjarak secara posisi, tapi ketika mereka berteriak menunjukkan bahwa mereka tidak berjarak dengan Tuhan. Sangat dekat sehingga meminta belas kasih Tuhan. Maka sakramen perjamuan melalui roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya menunjukkan kita tidak berjarak. Kita boleh merasakan, kita boleh mengingat, kita berjumpa dengan Tuhan yang sangat dekat dengan kehidupan kita semuanya. Mari dalam Kamis Putih kita dihantarkan untuk dekat, melekat dan merasakan kehadiran Tuhan yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Pesan yang ketiga, perjamuan kudus merupakan kehadirannya yang senantiasa, yang nyata. Orang kusta ini benar-benar melihat Tuhan yang nyata. Sehingga apa? Yang nyata itulah yang memberikan pengharapan mereka untuk hidup kembali. Seperti di ayat 19. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sakramen perjamuan kudus adalah kehadirannya yang mengutus kita untuk berdiri, untuk pergi, dan melanjutkan kehidupan kita dengan selamat. Sebagai penutup, mari kita perhatikan ayat 15 sampai dengan 16. Siapa yang kembali dari 10 orang kusta itu? Orang Samaria. Yang ke-9 bagaimana? Tentu hanya Tuhan Yesus yang tahu. Tapi kita mari perhatikan yang satu ini. Bagaimana ia mengucap syukur. Bagaimana ia kembali. Orang Samaria kembali bisa jadi di tengah perjalanan ketika sembuh, dia pilih balik kepada Tuhan Yesus daripada balik ke para imam. Karena sangat mustahil alias mustahil orang Samaria kemudian datang ke imam-imam di Yerusalem. Oh, jelas ditolak kalau ketahuan orang Samaria. Bukankah orang Yahudi tidak boleh berjumpa dengan orang Samaria? Jika kita baca Yohanes pasal keempat, Tuhan Yesus meminta air kepada orang Samaria. Kemudian orang Samaria mengatakan, perempuan Samaria mengatakan, bukankah engkau orang Yahudi? Maka mungkin saja orang Samaria ini belum sampai ke Yerusalem, dia lebih baik kembali. Kembali pada siapa? Kembali pada Tuhan Yesus, bukan kepada para imam. Karena bisa jadi ia ditolak oleh imam-imam, maka lebih baik ia kembali kepada Tuhan yang tidak menolaknya. Maka apa yang dilakukan? Dia tersungkur dan mengucap syukur. Maka sakramen perjamuan kudus dalam Kamis Putih adalah panggilan kita untuk kembali kepada Tuhan. Untuk tersungkur, meminta berkat kuasa, dan mengucap syukur dengan percaya bahwa kasih Tuhan bekerja kini dan sepanjang masa atas kehidupan kita, dan inilah menjadi pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama menerima undangan dan merayakannya dalam sakramen perjamuan, mari kita menguji diri melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat? Tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang terakhir, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kebenaran sabdamu telah kami terima.
Biarlah kebenaran-Mu itulah yang memampukan kami untuk terus dekat dengan-Mu Tuhan. Memohon dari setiap keadaan dan apapun yang terjadi atas kami. Sekalipun mungkin saja masih ada beban berat, sekalipun juga masih ada tekanan, derita, tangisan, keluh kesah, bahkan hal-hal yang memberatkan kami, biarlah kami terus melangkah dengan percaya untuk pergi. Dengan yakin bahwa kuasa-Mu bekerja, bahkan memulihkan kehidupan kami bisa di tengah-tengah ataupun di awal, ataupun nanti. Maka yang terpenting adalah ketika kami percaya kepada-Mu Tuhan, dan melanjutkan kehidupan ini dengan percaya. Maka berkatilah kami dan tolonglah kami Tuhan dalam segala hal yang kami tanggung. Khususnya pula Tuhan, dalam rangka kami menjemput dari setiap undangan-Mu dalam sakramen perjamuan, di dalam ibadah Kamis Putih. Biarlah ya Tuhan melalui kasih-Mu itu saja, kami benar-benar berjumpa dengan kehadiran-Mu yang sengaja untuk menyelamatkan kami. Dalam masa Prapaskah ini, kiranya kami diteguhkan untuk benar-benar dekat dengan-Mu yang hidup ya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan Yesus, mampukan kami menyiapkan diri dengan baik untuk kami boleh merayakan dengan tersungkur dan bersyukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dan keselamatan yang Kau nyatakan kepada kami. Sehingga ketika kami merayakan sakramen perjamuan dalam ibadah Kamis Putih, kami semuanya disegarkan, dipulihkan, disehatkan, dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk anugerah dan kebenaran firman. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber keselamatan dan kehidupan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu dan Saudara, kini dan selamanya. Amin.